Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Voice Islami. Sebelum lanjut kepada kisah para nabi, apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 312 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah SWT yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah kata naba yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah SWT yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Nah, apakah penjelasan mengenai perbedaan antara nabi dan Rasul cukup mudah untuk dipahami? Tentu mudah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang nabi dan Rasul, berikut akan diulas mengenai salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui bagi umat muslim. Dalam ajaran agama Islam banyak kisah-kisah inspiratif yang datang dari orang-orang hebat dan mulia di mata Allah SWT, termasuk kisah-kisah para nabi dan rasul yang bisa kita teladi sebagai umat muslim yang haus akan ilmu. Termasuk kisah Nabi Ilyas AS yang masuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang mungkin sudah sering kita dengar namanya dalam pelajaran-pelajaran agama Islam. Kisah Nabi Ilyas AS sering dikaitkan dengan Nabi Ilyas AS ke-19 karena kesamaan namanya, yang dibedakan hanya satu huruf. Namun tetap saja, keduanya adalah orang yang berbeda, bahkan tidak memiliki hubungan darah. Tetapi dari dua nabi ini ada cerita yang saling berhubungan, bahwa kisah Nabi Ilyas AS dan Nabi Ilyas AS memiliki keterkaitan satu sama lain. Kisah Nabi Ilyas AS berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas AS. Nabi Ilyas adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas AS masih muda, Nabi Ilyas AS menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas AS datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas, Nabi Ilyas pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi Ilyas AS akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas AS sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas AS yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyas AS dengan mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Awalnya, banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat lagi setelah wafatnya Nabi Ilyas AS. Mereka mulai melakukan lagi kejahatan-kejahatan dan ketidaktaatan yang sebelumnya telah dinasihati oleh Nabi Ilyas AS. Meski telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas AS sebelumnya, tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu. Sembari mengamalkan dakwah, Nabi Ilyas AS tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah SWT. Upayanya tersebut rupanya melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Tuhan berikan. Berkat salah satu usahanya yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyas AS akhirnya berhasil. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim, memiliki 25 nabi dan rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyas AS, yakni nabi ke-20 yang disebutkan dua kali kisahnya dalam satu surah Al-Quran seperti berikut ini. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 86-87. Artinya, dan Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan juga derajat dari sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Terkait ayat di atas,
Yunahar Ilya menyatakan bahwa dalam kisah Nabi Ilyas AS tersebut yang dikutip Suara atau media Muhammadiyah bahwa keempat Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, Rut dipilih oleh Allah SWT menjadi orang yang lebih dihargai dan tinggi derajatnya daripada orang-orang pada masanya. Selain itu, Sang Pencipta juga meninggikan derajat mereka di antara bapaknya, dalam hal ini Nabi Ibrahim yang meruakap bapak dari Nabi Ismail dan sebagainya, keturunan mereka, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, dan beberapa saudaranya, saudara Nabi Ismail, yang mengangkat derajat mereka di antara Nabi Ismail. Selain surah Al-An'am, nama Nabi Ilyasa AS juga dapat ditemukan dalam ayat 48 surah Sad seperti berikut ini. Al-Quran Surah Sad ayat 48. Artinya, dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan benar-benar disediakan tempat kembali yang paling baik. Berdasarkan surah Al-Quran di atas, berikut ini rangkuman detail setiap kisah Nabi Ilyasa AS yang dapat menjadi teladan dan mengandung nilai-nilai ajaran agama. Nabi Ilyas AS adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yakni keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalir. Allah mengutus Nabi Ilyasa AS untuk mengambil alih Nabi Ilyas AS dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan masih mempercayai berhala. Nabi Ilyasa AS hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah SWT di antara mereka. Kisah Nabi Ilyasa AS selalu erat kaitannya dengan sang guru sekaligus ayah angkatnya, Nabi Ilyasa AS. Keduanya bertemu saat Nabi Ilyas AS melarikan diri dari penduduk Balabak yang marah. Pada saat ini, Nabi Ilyas AS memberitahu orang-orang kaum Bani Israel dari Balabak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Balabak untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah dan percayai, bertobat, dan kembali beribadah kepada Allah SWT. Nabi Ilyas AS memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah yang nyata. Pada akhirnya, himbauan Nabi Ilyas AS itu justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka, sehingga orang-orang kaum Bani Israel tersebut marah dan mengusir Nabi Ilyas AS. Setelah pembangkangan itu, segeralah orang-orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah SWT dengan kemarau panjang bagi mereka yang tidak mentaati nasihat Nabi Ilyas AS. Mereka marah dan mencari Nabi Ilyas AS karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya Nabi Ilyas AS berhasil lolos melarikan diri dari kemurkaan kaum Bani Israel. Pada saat itu, Nabi Ilyas AS bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih muda dan sedang dalam kondisi sangat sakit. Nabi Ilyas memohon kepada Allah SWT untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyasa yang kritis, dan permintaan itu dikabulkan Allah SWT. Sejak saat itulah, Nabi Ilyasa muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas AS untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam, bahkan banyak orang yang menganggapnya seperti anak Nabi Ilyas AS. Nabi Ilyasa AS menjadi sahabat dekat Nabi Ilyasa AS dalam khutbah dan sangat beriman kepada Allah SWT. Bahkan, menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas AS memang benar-benar mengangkat Nabi Ilyasa sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas AS, Nabi Ilyasa AS terus menyebarluaskan ajaran Allah SWT dan mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan. Kisah itu diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 123-132 ketika ia berhasil membuat orang-orang kaum Bani Israel beriman kepada Allah SWT seperti berikut ini, artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul-rasul. Ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yakni Allah SWT Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali bagi hamba-hamba Allah SWT yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Berdasarkan surah di atas,
Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim berkata, telah bercerita pada sang ayah Abu Naim pada kaum Bani Israel dari Abu Ishaq, Ibnu Rabiah, Abdullah ibnu Mas'ud R.A., yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Hal tersebut sama seperti yang dia katakan oleh Ad-Dahak. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa dia adalah Ilyas ibn Nisi ibn Fanhas ibn Aizar ibn Harun ibn Imran. Allah SWT mengutusnya kepada Bani Israel setelah Hizkil AS, di mana pada waktu itu, orang-orangnya menyembah berhala yang diberi nama Bangi. Nabi Ilyas AS kemudian memanggil mereka untuk menyembah Tuhan dan mencegah mereka dari menyembah selain Allah SWT. Pada awalnya raja mereka percaya, tetapi kemudian dia jatuh dan terus melakukan kesalahan dengan rakyatnya sampai tidak ada yang percaya lagi. Jadi Nabi Ilyas AS berdoa kepada Tuhan untuk memberi umatnya pelajaran, hingga Allah SWT menahan hujan untuk mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta Nabi Ilyas untuk melenyapkan bencana itu dari mereka, dan mereka berjanji kepadanya jika dia berhasil, mereka akan mempercayainya, yakni jika mereka kembali untuk menerima hujan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Al-SWT agar hujan turun, dan akhirnya pun hujan turun seperti biasanya. Tapi mereka tetap melakukan kesalahan dan masih menikmati ketidakpercayaan mereka. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk mengembalikan nyawanya kepadanya. Lalu ditarik dari Ilyasa, Ibnu Aktub, karena Allah memerintahkan Ilyas untuk pergi ke suatu tempat. Jika sesuatu datang kepadanya, jangan takut, dia harus naik. Seekor kuda dari api datang kepadanya tanpa ragu-ragu. Dia menanggulanginya. Dan Allah memberi Nabi Ilyas gaun ringan dan memberinya sayap. Sejak itu, Ilyas terbang bersama para malaikat, terkadang di bumi, untuk menjadi manusia penghuni surga. Jadi, menurut Wahab bin Munab berbicara tentang ahli kitab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisahnya. Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas AS berdasarkan kisah sebelumnya di atas, sebenarnya banyak dari orang-orang kaum Bani Israel yang sebelumnya meyakini ilmu agama kembali mengingkari keberadaan Allah SWT. Mereka berada di sumber daya alam yang melimpah, jauh dari kekeringan. Akhirnya orang-orang kaum Bani Israel ini kembali ke penyembahan berhala di tanah Balabak. Melanjutkan ajaran Nabi Ilyas AS. Nabi Ilyas AS kemudian segera memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel dan mendesak mereka untuk kembali ke ajaran Allah SWT. Namun, ajakan itu tidak digubris dan malah menghina Nabi Ilyas AS yang selalu sabar dan sabar mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah SWT. Nabi Ilyas AS akhirnya meminta petunjuk dari Allah SWT dalam menghadapi orang-orang kaum Bani Israel yang berpaling dari Allah SWT. Akhirnya Allah SWT membalasnya dengan memberikan ujian kepada penduduk negeri Balabak agar kembali dilanda kekeringan. Meski begitu, mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, haus, dan bahkan lapar. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit, jadi mereka mati satu persatu. Bagaimanapun, tanah Balabak telah dihancurkan oleh kekeringan. Daerah itu hancur dan tidak bisa dihancurkan lagi. Yang ada hanya Nabi Ilyas AS dan para pengikutnya yang setia. Bersama para pengikutnya, Nabi Ilyas AS akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah atau berpindah tempat. Nabi Ilyas AS juga menjadi raja dan pemimpin tertinggi pada masa pemerintahannya. Nabi Ilyas AS mampu membangun masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. Menurut beberapa hadis, ada banyak klaim bahwa Nabi Ilyas AS adalah raja yang memberikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli AS. Nabi Ilyas AS dikatakan tidak memiliki keturunan, maka ia mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang dapat memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal itu disampaikan melalui pengumuman bahwa puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tahta akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah marah. Selama perjalanan bersama orang-orang yang beriman, Nabi Ilyas AS mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah SWT setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Balabak. Hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah SWT atas kehendaknya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyas AS adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang Balabak yang mengingkari nikmat Allah SWT. Setelah mendapatkan kembali kemakmuran,
hujan, dan sumber daya alam yang telah lama hilang. Mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah SWT. Akhirnya, Allah SWT menawarkan dan memberi mereka pelajaran. Dengan kuasanya, Allah SWT menghapus semua nikmat dan kebahagiaan hidup mereka, hanya menyisakan kesengsaraan hingga akhir hayat. Nilai dan teladan lain dari Nabi Ilyas AS yang patut dipercaya dan diteladani adalah sikap pantang menyerah dan pantang menyerah. Nabi Ilyas AS sering berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya. Ia juga memiliki misi untuk meneruskan dakwah bagi umat Nabi Ilyas AS dan beriman mengikuti Allah SWT selama sisa hidupnya. Allahu a'lam bishawab.